Coach Sintayong panggil 26 pemain jelang putaran ketiga. Jordi Amat dikabarkan berpeluang untuk bermain. Justin Hubner dipastikan absen membela timnas. Nama Elkan Bagot berpotensi tidak masuk ke dalam daftar pemain yang akan dipanggil. Sidang Martin Paes digelar di FIFA. Messi Hilgers cetak gol berkelas bersama FC20. Oliver Mendy akhirnya beri respon positif. Yoon Ki-hoon membara untuk melatih striker timnas. Timnas Indonesia versus India kini siap digelar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji kini kabarnya membocorkan jumlah pemain yang akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong. Pemanggilan tersebut tentunya untuk 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. 5 hari kemudian skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, ujar Sumarji saat dikonfirmasi. Namun kabarnya nama-nama yang akan dipanggil ke timnas Indonesia itu masih belum diungkapkan. Hanya saja Justin Hubner akan absen saat nanti berhadapan dengan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, Sumarji juga memberikan pencerahan terkait status Jordi Amat nantinya. Kabarnya, bek berusia 31 tahun itu telah terbebas dari skorsing karena kartu merah yang didapatkan ketika melawan Irak pada 6 Juni 2024 kemarin. Di mana Jordi Amat diketahui telah absen saat timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni 2024-nya. Alhasil, Jordi Amat tersebut berpeluang comeback ke skuad tim merah putih. Jordi Amat sudah lewat hukuman saat melawan Filipina. Justin Hubner yang akumulasi kartu untuk menghadapi Arab Saudi, jelas Sumarji. Selain itu, Sumarji juga mengindikasikan kalau Elkan Bagot nantinya tidak akan masuk ke dalam daftar pemain timnas Indonesia. Di mana diketahui pemain Berspol itu telah absen dalam 2 partai terakhir skuad Garuda. Elkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Ya, sebagai informasi, timnas Indonesia kabarnya akan berkumpul pada 29 Agustus 2024 mendatang. Kemudian skuad Garuda diperkirakan akan bertolak ke Arab Saudi pada 1 September 2024-nya. Timnas Indonesia diketahui kedatangan pelatih striker baru dari Korea Selatan. Ia adalah Yoon Ki-hoon. Dalam hal ini, ia mengaku bersyukur dan senang karena bisa diundang Coach Sintayong untuk membantu melatih timnas Indonesia dalam mempertajam para penyerang Garuda. Ya, Yoon Ki-hoon merupakan sosok anyar di jajaran pelatih timnas Indonesia. Ia direkrut Coach Sintayong untuk memperkuat lini depan skuad Garuda yang dinilai masih kurang. Ya, dalam hal ini, Yoon nantinya akan mengasah kemampuan sejumlah striker timnas Indonesia seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan juga lainnya. Ia pun bersyukur karena ia bisa mendapatkan kesempatan menjadi asisten Coach Sintayong. Syukurlah pelatih Sin memberi saya kesempatan besar, kata Yeom dikutip dari Sport Kosun. Pekerjaan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Yoon Ki-hoon. Namun demikian, Yeom ini memang dikenal memiliki segudang pengalaman di lini serang. Ya, saat ini Yoon Ki-hoon sudah di Indonesia. Yeom pun sudah menyapa para pendukung skuad Garuda lewat akun Instagram timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Messi Hilgers memang sempat santer diperbincangkan akan menjadi salah satu pemain keturunan yang menjadi target Coach Sintayong. Di mana baru-baru ini pemain keturunan tersebut sukses mencuri perhatian dengan mencetak gol dalam laga kualifikasi Liga Champions 2024-2025. Ya, Messi Hilgers sukses mencetak 1 gol saat FC20 bermain imbang 3-3 dengan klub asal Austria pada pertandingan leg kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions. Messi Hilgers menggetarkan gawang lawannya tersebut pada menit ke-43 melalui sundulan usai menyambar bola hasil dari sepakan pojok. Sayangnya, gol Messi Hilgers tersebut tidak mampu membawa klubnya lolos ke fase berikutnya, di mana hasil imbang 3-3 membuat mereka kalah agregat menjadi 4-5 setelah sebelumnya takluk 1-2 di leg pertama. Ya, Messi Hilgers merupakan salah satu pemain keturunan Grade A yang sempat menjadi incaran Coach Sintayong dan PSSI di era kepemimpinan Iwan Bule. Namun Messi Hilgers yang punya darah Indonesia dari sang ibunya itu kabarnya belum siap untuk membela timnas Indonesia. Ya, Messi Hilgers bukanlah sosok pemain muda sembarangan, di mana ia merupakan bek andalan di klubnya di Liga Belanda. Namun meski tampil konsisten di kasta teratas di Liga Belanda, namun Messi Hilgers sejauh ini masih belum mendapatkan panggilan untuk membela timnas senior Belanda. Situasi ini pun membuat peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa Messi Hilgers masih terbuka.
Penyerang FC Utrecht yaitu Olo Romeni kini terus menjadi buah bibir bagi penggemar timnas Indonesia. Hal itu ditambah lagi setelah akun Instagramnya diikuti oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, sebagaimana diketahui, striker FC Utrecht itu memang memiliki darah dari keturunan Indonesia, sehingga sang striker ini diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda nantinya. Apalagi kabarnya Coach Sintayong tengah membutuhkan amunisi tambahan untuk lini depan timnas Indonesia. Ya, diketahui Romeni memang sempat dihubungi oleh pihak PSSI untuk bergabung. Akan tetapi ia belum memberikan jawaban positif soal ajakan tersebut. Namun kini isu Romeni kembali semakin mencuat setelah baru-baru ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengikuti akun Instagram pribadinya. Reaksi Romeni pun setelah mengetahui hal itu kini menjadi sorotan, di mana Romeni memberikan reaksi positif atas langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir tersebut. Dari pantauan Speed Eleven pada Rabu kemarin sore, di mana Romeni terlihat sudah mengikuti balik akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Padahal pada pagi harinya Romeni terlihat masih belum mengikuti balik. Tentu ini menjadi pertanda yang positif dari sang pemain untuk bisa segera menjalani proses naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Andai Romeni bersedia untuk diproses naturalisasi, tentu hal ini akan membuat Coach Sintayong semakin lega, sebab dirinya sudah cukup lama mencari penyerang grade A untuk skuad Garuda. Hari ini, tepat pada hari Kamis 15 Agustus 2024, kabarnya akan menjadi penentu apakah Martin Paes bisa untuk membela timnas Indonesia, di mana Martin Paes dikabarkan akan menjalani sidang terkait masalahnya untuk memperkuat skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi. 15 Agustus sidang, tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, ucap Yunus Nusi. Itu artinya hari ini akan menjadi penentu bagi sidangnya Martin Paes. Nantinya Martin Paes ini apakah bisa membela timnas Indonesia atau tidak, kabarnya akan diumumkan 3 hari berselang. Ya, Martin Paes sendiri sejatinya sudah menyandang status WNI sejak April yang lalu. Namun sayangnya untuk membela skuad Garuda ia masih terhambat aturan FIFA. Dalam hal ini pihak PSSI pun memperjuangkan agar Martin Paes tetap bisa membela timnas Indonesia. Jika ditolak FIFA, maka federasi akan maju ke pengadilan arbitrasi olahraga. Sementara itu, sidang yang kabarnya akan digelar pada hari ini tampaknya digelar oleh FIFA, sebab di KAS sendiri kabarnya tidak ada jadwal pada 15 Agustus 2024 ini. Tentunya ini patut dinantikan. Semoga saja nantinya ada kabar baik soal Martin Paes agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia. Gelandang Madura United yaitu Jordi Werman menunjukkan kecintaannya kepada Indonesia. Maklum saja pemain asal Belanda itu sebelumnya masuk ke dalam program naturalisasi pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong. Saat itu Coach Sintayong tengah berburu pemain keturunan dan kabarnya ia terpikat dengan penampilannya. Alih-alih menerima tawaran tersebut, Jordi justru menolak. Jawaban yang diberikan adalah dia tengah fokus pada karirnya. Meski demikian, Jordi mengaku mencintai Indonesia dan kabarnya ia besar dengan tata krama Nusantara. Saya tumbuh dengan Indonesia meski tinggal di Belanda, ungkap Jordi dilansir dari halaman PT Lip. My skin is putih tapi saya ya Indonesia, tambahnya lagi. Menurutnya ia sudah sangat lama sebenarnya ingin berkunjung ke Indonesia, di mana ia ingin mengunjungi tanah nenek moyangnya, akan tetapi mimpi itu baru datang pada tahun ini. Mimpi itu datang bersamaan dengan adanya tawaran dari Madura United. Ia pun tidak berpikir panjang atas tawaran yang datang, di mana ia langsung menerima tawaran tersebut. Bisa bermain di Indonesia adalah mimpi saya 2-3 tahun yang lalu. Jadi ya saya senang bisa di sini sekarang, ucap Jordi. Dia sangat bahagia bisa bermain di Indonesia. Jordi melihat masyarakat Indonesia sangat ramah dan baik. Hal itu seperti yang pernah diceritakan oleh orang tuanya. Timnas Indonesia U17 kini melanjutkan TC di Bali. Di sana Garuda Muda juga mengagendakan laga uji coba melawan Timnas Muda India 2 kali. Ya, TC di Bali sudah dimulai sejak minggu kemarin setelah pekan sebelumnya melaksanakan seleksi di Jakarta. Pemain yang lolos seleksi tersebut kini digabungkan ke skuad Piala ASEAN U16 2024 kemarin dengan total skuad gabungan berkekuatan 35 pemain. Totalnya ada 35 pemain yang dipanggil termasuk Matt Baker yang sempat dipanggil Timnas Muda Australia. Nova Arianto pun kabarnya akan mencoba semua pemain dalam laga uji coba melawan India nanti. Kita akan bertanding melawan India di Bali dan harapannya kita akan mencoba semua pemain dan kita bisa melihat siapa yang akan kita bawa ke TC di Spanyol, kata Nova dikutip dari halaman PSSI. Nova pun menambahkan saat ini tim pelatih sedang fokus memberikan materi fisik kepada para pemain. Setelah itu baru pemain akan diberikan materi taktikal. Kabarnya periodisasi latihan sudah disusun sedemikian rupa dalam menyambut kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini, di mana Timnas Muda Indonesia kini masuk di grup G bersama Australia, Kuwait dan Kepulauan Mario
Mariana Utara. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.